menegaskan ya, barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah ya, saling menjaga ukhuwah, maka dia sungguh telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi rangkaian ayat ini kalau kita buat buat umat Islam di zaman sekarang ini mungkin kurang merasakan gitu emosi di ayat ini. Tapi umat Islam di masa Rasulullah, para sahabat ya khususnya, itu akan merasa sekali. Jadi dulu itu pernah berperang, kemudian menjadi bersaudara, menjadi berdamai, kemudian dipanaskan lagi oleh orang Yahudi ya, ahli kitab, sampai mereka hampir keluar pedang lagi untuk saling membunuh. Kemudian didinginkan oleh Rasulullah ya, diingatkan kembali bahwa akhirat kalian sudah diberi nikmat yang besar, ayat Al-Quran turun pada kalian, Rasulnya ya Nabi Muhammad juga berada di tengah-tengah kalian, tapi bagaimana mungkin kalian kembali bisa kepada kekufuran ya, bisa berpecah belah. Baru kemudian diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi diingatkan bahwa wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan dengan tadi pembahasan tadi kita jadi bisa merasakan gitu ya, bagaimana para sahabat itu ketika mendengarkan ayat ini ya, ketika mendengarkan ayat ini tuh langsung sadar gitu, waduh, dulu pernah hampir kejadian ya. Jadi mudah-mudahan semangat ini juga bisa kita rasakan ya, ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, khususnya buat bapak-bapak ya. Karena begitu sering ini dibacakan ya, sampai hafal juga saya nih ya, begitu seringnya dibacakan ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi demikian salah satu pelajaran dari ukhuwah ya, bagaimana pernah terjadi seperti itu. Jadi hampir umat Islam di masa Rasulullah itu hampir berperang kembali, berpecah lagi, hampir berbunuh-bunuhan, tapi kemudian diingatkan oleh ayat Allah dan disadarkan lagi, dan alhamdulillah mereka kemudian tersadar. Nah ini di bagian ayat ini ya, jadi dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu ketika itu berada di tepi jurang neraka. Jadi gambarannya bermusuh-musuhan, berpecah belah seperti di tepi jurang neraka, dan lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk, la'allakum tahtadun. Nah kemudian baru dilanjutkan lagi ntar ayat berikutnya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara kamu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi insya Allah itu salah satu poin terkait dengan ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita cari lagi di Al-Quran sangat banyak juga yang terkait dengan itu. Misal saja yang cukup fenomenal adalah dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat itu adalah salah satu juga rangkaian surat yang terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan sesama kaum muslimin. Karena ketika kita berbicara tentang masalah rasa persaudaraan ya, atau ukhuwah Islamiyah, ini adalah salah satu bagian penting dari akidah juga, dari keimanan. Jadi rasa ukhuwah itu adalah sebagai cermin dari iman kita sendiri. Kalau iman kita itu rendah, maka sebenarnya ukhuwah kita juga rendah. Tapi kalau misalnya iman kita kuat ya, maka ukhuwah kita juga kuat ya, pada dasarnya. Kenapa ini memang salah satu ya bukti keimanan, bukti keimanan seseorang. Dan setiap muslim juga perlu menyadari bahwa yang namanya ukhuwah atau rasa persatuan di antara sama kaum muslimin ini juga adalah
membawa suatu kekuatan. Itu akan membawa suatu kekuatan kepada kaum muslimin itu sendiri. Jadi kalau kaum muslimin itu berpecah belah, maka umat Islam mau tidak mau akan menjadi lemah. Nah, jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa tidak ada ukhuwah tanpa iman, dan tidak sempurna iman seseorang tanpa ukhuwah. Begitu juga tidak ada persahabatan tanpa takwa, dan tidak ada takwa tanpa persahabatan. Ini mungkin salah satu kalimat yang cukup menarik untuk kita renungi ya. Tidak ada ukhuwah tanpa iman, tidak sempurna iman tanpa ukhuwah. Juga tidak ada persahabatan tanpa takwa, dan tidak ada takwa tanpa persahabatan. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 misalnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Dan ayat-ayat lain yang terkait dengan tidak ada persahabatan tanpa takwa, itu kita bisa baca dalam surat Zukhruf ayat 67. Dan teman-teman, pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya cerita tentang bagaimana keadaan di hari akhirat nanti, gimana tiap-tiap orang itu saling merasa menyalahkan ya, satu sama lain menyalahkan, karena ada yang merasa temannya ini mengajak saya kepada jalan kesesatan sehingga saya mendapat banyak catatan amalan-amalan buruk ya. Tapi ternyata ada juga sekelompok orang yang mereka tuh merasa tetap senang dengan saudaranya, dengan temannya ya, kecuali yaitu dari orang yang bertakwa tadi dalam surat Zukhruf. Nah, kemudian sebagai sebagai penutup saya ingin mengulas beberapa keutamaan dari ukhuwah. Yang pertama adalah salah satu yang paling sering mungkin kita dengar tentang keutamaan ukhuwah ini adalah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan bahwa di akhirat nanti ada sekelompok orang yang mukanya itu bercahaya. Mukanya bercahaya, bukan cuma mukanya bercahaya, tapi juga mereka tuh punya keutamaan yang membuat para nabi dan para syuhada itu juga merasa iri. Jadi keutamaan udah mukanya sangat bercahaya, kemudian juga para nabi dan para syuhada juga merasa iri. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang yang selalu berkumpul karenaku. Jadi mereka selalu membuat forum ukhuwah yang sama mereka ya karena Allah. Ya, jadi selalu membuat pertemuan lah yang khusus ya bersama mereka gitu ya, untuk menambah ukhuwah juga dan menambah ilmu keislaman juga, menambah keimanan juga, dan ternyata membuat para nabi dan para syuhada itu juga iri gitu. Padahal kalau kita lihat harusnya kita yang harusnya ya kita ini merasa ngiri kepada para nabi dan para syuhada yang mereka mendapat posisi yang sangat utama ya, mendapat jaminan surga dari Allah. Tapi ternyata mereka pun masih ngiri lagi pada sekelompok orang yang bukan nabi, bukan syuhada gitu. Tapi mereka ya tetap membuat ya suatu perkumpulan ya, suatu pertemuan yang ya rutin ya, dan mereka tujuannya adalah karena Allah. Tujuannya karena Allah. Nah, kemudian juga keutamaan yang lain adalah mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Mungkin kita pernah ingat ya bahwa ada 7 golongan ya, 7 golongan yang mereka itu di hari kiamat nanti mendapat naungan dari Allah yang tidak ada lagi naungan selain dari Allah ya. 7 golongan ya. Mungkin ada yang masih ingat ya, dari imamun adil, dari imam yang adil, sampai kemudian nanti ada 2 orang yang saling mencintai karena aku.